sudah siapa? Yo, coba. Iya, ayo, yang jawab sudah. Tadi siapa? Kemarin bukan. Kamu sudah pernah datang belum ke SMA Budi Warman? Ya, Pak. Ya. Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Apa? Udah, kalau yang tiga Bapak tanya. Tadi yang jawab sudah siapa? Ayo, siapa? Ya, langsung diem. Ayo, yang jawab sudah. Tadi siapa? Ines. Ines sudah pernah datang ke SMA Budi Warman belum? Belum, Pak. Belum. Yang sudah siapa yang sudah tadi? Saya belum, Pak. Siapa tuh? Kalau Naila sudah pernah ke SMA Budi Warman belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, karena kamu sudah gitu kan. Apa sih yang kamu lihat di SMA Budi Warman? Ada apa aja maksudnya? Ada apa aja yang kamu bisa lihat di SMA Budi Warman? Ruang kelasnya. Oke. Ada berapa lantai? Lihat, kamu memperhatikan nggak? Tiga ya. Oke. Terus apa lagi? Lapangannya. Lapangan ada berapa? 2. Oke, lanjut. Apa lagi? Tamannya. Oke, taman atau gazebo ya? Oke, itu terima kasih ya Naila. Terima kasih. Oke, itu yang beberapa yang sudah dijelaskan oleh teman kamu gitu kan. Teman kamu yang sudah pernah datang ke SMA Budi Warman. Tapi nyatanya gitu kan, dalam lembaga pendidikan ini atau di SMA Budi Warman ini tidak hanya fasilitas aja tuh yang ada, tetapi di dalam di dalam sekolah ini ada yang disebut warga sekolah. Nah, warga sekolah ini ada apa aja? Kepala sekolah, ada guru, ada aktivitas akademika. Nah, itu merupakan bagian dari SMA Budi Warman. Oke, Bapak akan menjelaskan mengenai wawasan Wiyata Mandala atau dengan tema Sekolah sebagai Lingkungan Pendidikan SMA Budi Warman II Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya, ada yang tahu tidak atau waktu di MPLS MP kalian pernah mendapatkan materi tentang wawasan Wiyata Mandala? Pernah tidak? Atau ada yang tahu gitu pengertiannya apa? Tidak tahu ya, karena baru juga gitu kan. Karena baru juga apa sih wawasan Wiyata Mandala? Oke, Bapak akan jelasin apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala ini terdiri dari 3 kata. Ada wawasan yang berarti sudut pandang penilaian terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu wiyata. Wiyata itu pendidikan atau pengajaran. Yang ketiga itu adalah lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang yang memaknai sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, cara pandang ini harus dimaknai oleh seluruh warga aktivitas akademika di lingkungan sekolah, memaknai kalau ya sekolah itu untuk melakukan pembelajaran gitu kan, untuk melakukan proses pembelajaran yang efektif seperti itu. Oke, di dalam lingkungan sekolah juga gitu. Di dalam lingkungan sekolah juga apa sih yang kalian akan pelajari gitu kan? Apa sih yang akan kalian dapat dalam proses pembelajaran itu? Proses pembelajaran atau di sekolah itu, maaf kepencet. Kalian akan mendapatkan pertama kalian akan mendapatkan pendidikan kepemimpinan. Jadi di dalam sekolah ini karena kalian udah di jenjang atas gitu kan, menengah atas istilahnya, menengah atas atau SMA, kalian itu udah berbeda tuh dengan sekolah menengah pertama atau sekolah dasar dan TK. Di sini kalian tuh akan dididik atau diberi pendidikan mengenai kepemimpinan karena
zaman atau di tingkatan SMA itu udah berbeda dengan tingkatan di SMP. Mungkin kalau di SMP kalian lebih senang main-main gitu kan, lebih senang untuk bermain-main, terus yang belajarnya masih belum fokus. Nah, diusahakan untuk di jenjang SMA ini kalian harus belajar dengan fokus. Kenapa? Karena kalian ini dipersiapkan gitu kan, dipersiapkan antara dua, uh, apakah kalian akan kerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah, untuk mendapatkan itu maka dididiklah di SMA ini untuk dalam kepemimpinannya. Nah, di dalam kepemimpinannya ini kalian bisa ikut tuh eskul-eskul gitu kan. Bisa ikut eskul-eskul atau OSIS, kakak-kakak OSISnya nih yang yang kalian berminat untuk bergabung di OSIS, kalian bisa daftarnya kemana? Daftarnya ke pembina OSIS gitu atau ke kakak-kakak OSISnya gitu. Nah, di dalam pendidikan kepemimpinan ini juga tidak hanya itu, nanti kalian ada LDKO, LDKS yang mungkin kelas 10 itu wajib ikut melakukan kegiatan kepemimpinan itu. Seperti itu. Selanjutnya, ada praktik dalam pembelajaran. Jadi, dalam dalam kegiatan pembelajaran itu tidak hanya mementingkan pengetahuan, tapi harus mementingkan keterampilan juga. Nah, keterampilan ini harus dilihat dari praktiknya gitu, atau refleksi dari kegiatan pembelajarannya. Nah, refleksi dari kegiatan pembelajaran ini seperti mungkin kalau di IPA sering gitu kan, sering melakukan penelitian-penelitian atau melihat ke lab IPA gitu kan, melihat mikroba-mikroba atau apapun itu gitu kan. Tapi kalau di IPS ini mungkin kalian akan mengamati gitu kan. Mungkin kalian akan mengamati lingkungan kalian tuh, lingkungan sekitar kalian karena IPS ini kan ilmu pengetahuan sosial kan. Ya, yang istilahnya gitu kan, labnya gitu. Labnya itu ada dalam masyarakat. Kemudian itu dalam pendidikan juga bisa melakukan harus melakukan proses belajar dan mengajar. Nah, proses belajar dan belajar mengajar ini tuh harus didukung, pertama harus ada murid dan harus ada guru. Nah, di sini guru itu sebagai fasilitator kalian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu problematika dalam kelas. Problematika dalam kelas ini pasti di dalam kelas atau di setiap mata pelajaran kalian itu harus bisa menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Menyelesaikan suatu permasalahan di dalam sekolah atau di dalam kelas. Apabila kalian udah bingung nih gitu kan, kalian udah bingung untuk melakukan penyelesaian masalahnya, nah kalian bisa tuh bercerita kepada wali kelas gitu kan. Oh iya, di sini udah pada kenal kan dengan wali kelasnya masing-masing. IPS 1 wali kelasnya Bu Nurbaiti, terusnya IPS 2 wali kelasnya Bu Lisa, dan IPS 3 wali kelasnya Pak Doni gitu. Nah, nanti kalian kalau misalnya ada permasalahan khususnya gitu kan, khususnya dalam pembelajaran, kalian bisa menceritakan tuh ke wali kelas, atau ke guru, atau ke guru BK, ke Bunda, atau Bu Aulia. Nah, kalian bisa menceritakan tuh permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi khususnya di kegiatan secara daring ini gitu. Terusnya selanjutnya adalah suasana belajar bersama teman-teman. Mungkin yang ini agak sedikit kurang kalian dapatkan gitu kan. Kurang kalian dapatkan karena kalian tidak bisa bertemu teman itu secara tatap muka ya. Tidak bisa bertemu secara tatap muka tapi secara daring melalui video call atau video conference. Terakhir itu, nah selain untuk melatih sebetulnya selain untuk melatih kognitif di sekolah itu juga melatih tentang sikap dan keterampilan. Nah, salah satu keterampilan harus kalian latih itu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Banyak kok kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki oleh SMA Budi Warna, ada futsal, basket, volley, PMR, PMR dan lain-lain gitu kan, dan masih banyak lain. Nah, kalian harus bisa tuh memperdalam minat kalian gitu. Nah, tadi contohnya tadi ada yang mau jadi model kan. Yang ditanya Bunda tuh tadi ada yang menjadi model. Nah, kalian bisa perdalam itu di di eskulnya. Mungkin nanti ada eskulnya gitu. Selanjutnya di slide selanjutnya kita pemahaman tentang sekolah. Sekolah itu bisa dimaknai menjadi dua. Pertama, sekolah itu bisa dimaknai sebagai tempat belajar. Yang kedua, sekolah itu bisa dimaknai sebagai rumah kedua peserta didik. Sebelumnya ada yang tahu tidak? Kenapa sih sekolah itu dimaknai sebagai tempat belajar? Ada yang tahu? Ada yang mau berargumentasi? Ayo, nggak apa-apa nih. Ada yang mau berargumentasi? Kenapa sih sekolah itu sebagai tempat belajar?
Ada yang ingin berpendapat atau kita lanjut? Kita lanjut aja deh, karena pada diem nih. Oke, sekolah sebagai tempat belajar. Sekolah sebagai tempat belajar ini punya empat prinsip gitu kan. Punya empat prinsip. Pertama, tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam sekolah ini gitu kan, dalam lingkungan ruang lingkup sekolah ini, karena sekolah merupakan lembaga formal gitu kan, lembaga pendidikan yang sifatnya formal atau resmi, maka di sini juga kegiatan pembelajaran belajar dan mengajar itu berjalan gitu. Berjalannya proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar ini yang tadi Bapak sudah uh, jelaskan di awal, uh, perlu gitu kan, perlu tuh yang namanya subjek pembelajaran, atau yang disebut subjek pembelajaran itu adalah guru dan peserta didik. Jadi guru dan peserta didik ini harus saling berkolaborasi dalam hal proses pembelajaran gitu. Contohnya apa sih Pak untuk kolaborasi itu? Misalkan nih, misalkan dalam dalam hal daring kayak gini kan, ibu bapak sudah mendapatkan jadwal gitu kan, sudah mendapatkan jadwal, dan ketika kelasnya ibu bapak memberikan tugas kepada kalian gitu kan, tugas kepada kalian. Nah, kalian harus mengerjakannya gitu. Jangan sampai tugas yang sudah diberikan oleh guru, Bapak Ibu guru, tidak kalian kerjakan. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian tidak mengerjakan tugasnya, dapat dari mana itu kan nilai kalian itu untuk nanti di semester untuk rapat di setengah semester dan rapat akhir itu kan dari tugas-tugas dan kegiatan kalian selama pembelajaran. Yang kedua itu guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Ya pasti di sini kan gitu. Di sini tuh guru dan peserta didik itu sebagai subjeknya, sebagai aktornya gitu kan dalam dalam pembelajaran. Yang ketiga itu terdapat kurikulum. Kurikulum itu nanti kalian bisa berupa jadwal pelajaran. Nanti jadwal pelajaran ini nanti sudah ada tuh, misalkan PAI akan diajar oleh oleh Bu Ira gitu kan. Nanti sosiologi akan diajar oleh Bu Lisa. Kemudian geografi akan diajar oleh Bu Nurbaiti. Nah, itu akan diberikan tuh sebelum kalian masuk pembelajaran. Kemudian ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini selain nanti kalian mendapatkan buku gitu kan di SMA Budi Waman ini, sumber belajarnya itu diharapkan gitu kan. Oh, kalau saran dari Bapak, jangan bertakut pada sumber belajar dari buku aja, tapi kalian bisa mencari tuh sumber-sumber lain yang baik itu dari internet atau dari YouTube yang mendukung gitu kan, yang mendukung kegiatan pembelajaran, yang mendukung kegiatan pembelajaran. Kalau dulu dijelaskan oleh Bu Retno, sumber pembelajaran ini tidak hanya melalui modul ajar gitu kan, atau modul ajar, tetapi ada platform yang digunakan oleh sekolah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Contohnya kayak misalkan nanti kalian akan dimasukkan ke Google Classroom gitu. Google Classroom ini nanti pembelajaran itu melalui Google Classroom. Misalnya sarana prasarana penunjang pembelajaran, mungkin kalau yang secara daring gitu kan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran itu ya internet pertama gitu kan. Yang kedua itu gawai, perangkat gawai, ada komputer gitu kan, komputer atau laptop atau smartphone yang apa namanya, yang mendukung pembelajaran secara daring. Nah, nanti apabila kalian sudah masuk secara tatap muka, nah kalian banyak tuh mendapatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah gitu. Kalian boleh menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah, tetapi ada syaratnya. Untuk menggunakan tersebut, kalian itu harus bisa menjaganya juga. Jangan sampai sudah kalian gunakan tapi malah dirusak. Jadi harus digunakan dan dijaga serta dirawat fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini gitu. Yang keempat, itu terdapat aturan baik yang bersifat akademik maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah, ya seperti tata tertib yang sudah dijelaskan oleh Bunda Sinta. Oke, selanjutnya itu ada sekolah ini kan sebagai tempat pembelajaran gitu ya. Nah, yang tidak boleh dilakukan di sekolah itu, pertama, sekolah tidak boleh tuh yang namanya melakukan atau memberikan kegiatan-kegiatan di luar pendidikan gitu ya. Namanya kegiatan atau pendidikan formal gitu kan harus berhubungan dengan pendidikan. Contohnya apa Pak yang tidak berhubungan dengan pendidikan? Contohnya misalkan promosi
parpol atau apapun itu kan di luar pendidikan ya, di luar lembaga pendidikan, tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan. Kemudian tujuan utama peserta didik sekolah adalah untuk belajar, gitu kan. Tujuan utamanya untuk belajar, jangan sampai kalian gitu kan. Kalian masuk sekolah itu untuk gaya-gayaan, untuk pamer, untuk ya untuk pamer, untuk gaya itu jangan sampai seperti itu. Tanamkan pada diri kalian ya sekolah itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu gitu. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Yang keempat, setiap warga sekolah harus mampu menunjukkan karakter warga terdidik baik di dalam maupun di luar sekolah, karena lembaga pendidikan ini sebagai tempat untuk mendidik peserta didik gitu kan, agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Oke, yang kedua, sekolah itu sebagai rumah kedua peserta didik. Di sini ada 4. Pertama, peserta didik itu sebagian besar bisa melakukannya di sekolah. Jadi kalau misalkan kalian sudah tetap muka, anggap saja gitu kan, anggap saja sekolah itu sebagai rumah kalian. Kenapa? Karena dalam pembelajaran secara tatap muka kalian masuk dari jam 6.30 sampai jam 15.00. Nah, secara otomatis seluruh kegiatan kalian, seluruh aktivitas kalian itu dilakukan di dalam sekolah. Nah, jadi jangan merasa berban, besok udah hari Senin nih gitu kan. Besok udah hari Senin ya harus sekolah lagi, jangan seperti itu. Anggap aja sekolah itu sebagai rumah kalian. Kemudian yang kedua, guru adalah orang tua peserta didik. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau guru itu kalian anggap sebagai orang tua kalian yang pengganti gitu kan, pengganti orang tua di rumah. Nah, di sekolah ini tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab guru gitu. Jadi kalian harus saling menghormati, menyayangi, dan saling kenal juga tuh, saling kenal dengan para gurunya. Yang ketiga itu teman sebaya, kakak kelas, dan adik kelas adalah saudara peserta didik di lingkungan sekolah. Kakak-kakak kelas, kakak-kakak OSIS, yang kakak-kakak kelas kalian ya anggap aja sebagai kakak kalian, dan kakak-kakak OSIS dan kakak kelasnya juga harus saling menyayangi tuh sama adik-adik kelasnya. Yang keempat, ruang kelas, taman, serta fasilitas lainnya di sekolah tak ubahnya rumah bersama keluarga sekolah yang tadi Bapak bilang ya. Rumah itu ya sebagai tempat untuk kalian melakukan aktivitas ya, secara otomatis ya jangan menganggap sekolah itu sebagai beban gitu kan. Harus disemangatkan karena mau di sekolah, mau di rumah itu sama aja gitu. Selanjutnya ada konsekuensi sekolah sebagai di rumah. Peserta didik harus saling menghormati seperti layaknya menghormati orang tua di rumah. Itu yang pertama ya. Tapi di sini tidak hanya guru gitu kan. Di dalam lembaga formal gitu kan, lembaga pendidikan atau SMA di Warman ini ada yang disebutkan sivitas akademik. Sivitas akademika itu pertama ada TU, terusnya ada pasapam, ada petugas kebersihan, ada petugas keamanan. Nah, itu kalian harus saling menghormati gitu, jangan merendahkan satu sama lain gitu. Yang kedua, perlu menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayang antar sesama warga sekolah yang tadi Bapak bilang. Harus saling menghormati dan menghargai, itu kuncinya sih dalam lembaga formal, agar kegiatan pembelajaran ini juga bisa berjalan dengan efektif dan efisien, seperti itu. Ketiga, setiap warga sekolah harus memelihara dan menjaga fasilitas yang ada. Jangan merusak fasilitas yang ada. Mungkin kalau misalkan ada yang sudah datang ke SMA Budi Warman itu kan, di setiap depan kelas atau di setiap pintu kelas itu sudah ada wastafel yang kalian bisa cuci tangan, karena kan kalau misalkan di zaman pandemi ini gitu kan, hal yang harus diperhatikan pertama kan menggunakan masker, terusnya menjaga jarak, terusnya kemudian juga harus mencuci tangan. Nah, di SMA Budi Warman di setiap kelas sudah diberikan wastafel seperti itu. Terakhir, sebisa mungkin setiap permasalahan yang ada diselesaikan secara musyawarah dalam nuansa kekeluargaan. Jadi kalau misalkan kalian ada permasalahan, kalian bisa menceritakan tuh. Pertama yang harus kalian ceritakan adalah wali kelas kalian. Karena wali kelas kalian ini sebagai orang tua kalian, pengganti orang tua di rumah, ayah ibu di rumah gitu kan. Jadi wali kelas itu harus tahu tuh kondisi peserta didiknya.
atau anak-anaknya. Jadi untuk tahu itu ya kalian harus cerita gitu kan. Kalian harus cerita ke wali kelasnya misalkan ketika hari besok ada pelajaran jam 9 itu pelajaran sosiologi sama bulisa gitu kan. Nah, sosiologi sama bulisa tetapi ada misalkan Alana itu sedang tidak memiliki paket gitu kan, tidak memiliki paket atau HP-nya dibawa orang tua gitu. Nah, kamu itu harus bisa mengkomunikasikan kepada wali kelas, Bu, saya tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran berisik karena ini gitu. Nanti dikasih solusi sama wali kelasnya. Kalau misalkan uh, wali kelasnya sudah memberikan solusi tapi kamu masih belum mendapatkannya gitu kan, kamu bisa tuh curhat lagi ke guru atau bahkan kalian bisa curhat ke BK gitu kan, bimbingan konseling. Nah, di bimbingan konseling ini kalian tuh jangan menganggap kalau BK itu sebagai eksekutor gitu kan. Jangan sebagai eksekutor kalau misalnya kalian salah, tetapi di guru BK ini sebagai teman kalian, sebagai sahabat kalian untuk menceritakan gitu kan permasalahan kalian, tapi tidak hanya permasalahan gitu kan, tidak hanya permasalahan, tapi kalau misalnya kalian mau cerita, Bu, saya mau masuk perguruan tinggi ini nih, caranya gimana ya Bu, terusnya nilainya gimana, harus harus berapa, passing grade-nya berapa, kalian bisa ceritakan ke guru BK. Oke, di sini ada peran warga sekolah dalam Wiyata Mandala. Ini merupakan foto guru-guru ya. Ini foto guru-guru SMA dan guru-guru SMK Budi Warman gitu. Guru-guru SMA dan guru-guru SMK Budi Warman yang diambil sebelum pandemik gitu, sebelum pandemik. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan ya. Bapak sudah menjelaskan kalau di warga sekolah itu tidak hanya guru gitu kan, ada kepala sekolah. Nah, Bapak tanya, dari kalian gitu kan, salah satu dari kalian ada yang tahu nggak sih tugas kepala sekolah itu apa? Ada yang mau menjawab? Tugas dari kepala sekolah, coba Bapak minta Muhammad Jilan, IPS 3. Muhammad Jilan Al-Ghifari, IPS 3. Ya, Pak. Kamu tahu nggak sih tugas kepala sekolah atau peran kepala sekolah dalam lembaga pendidikan? Ayo, Jilan. Peran kepala sekolah, Pak. Iya, peran kepala sekolah. Oh, ya. Mengatur sekolah, Pak. Oke, mengatur sekolah, bagus. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang mau jawab? Apa sih peran kepala sekolah itu? Nah, di sini ada 5 peran kepala sekolah dalam lembaga pendidikan. Pertama, kepala sekolah itu berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Betul tuh tadi, mengatur sekolah gitu kan. Kepala sekolah itu bertugas sebagai pengatur sekolah gitu. Selanjutnya itu ada semua para sekolah tidak boleh bertindak sendiri melainkan atas izin kepala sekolah. Jadi semua kegiatan, semua aktivitas yang ada di sekolah itu atas dasar persetujuan dan perseizinan dari kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite. Yang kelima, terbalik, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang sekolah agar berkembang. Terakhir itu, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk peraturan atau tata tertib di dalam sekolah. Nah, ini merupakan tugas-tugas atau peran yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah. Gitu. Oke, setelah ada kepala sekolah, pasti ada guru ya. Pasti ada guru, coba Bapak minta Alwansyah Ramadan, IPS 1, Alwansyah Ramadan. Ya, Pak. Tugas guru atau peran guru dalam lembaga pendidikan itu apa sih? Memberikan ilmu, Pak. Oke, memberikan ilmu. Ada lagi, Alwansyah?
Ada lagi atau cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, apa sih peran dan tugas guru gitu? Nah, di sini guru itu ada 3 peran atau 3 fungsi dari guru. Pertama, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru dipercaya oleh dirinya sendiri dan warga sekolah. Jadi di sini guru itu harus bisa memimpin. Memimpinnya apa? Memimpin situasi kelas, gitu kan? Situasi kelas agar situasi kelas itu bisa berjalan secara efektif, efisien, seperti itu. Yang kedua, guru itu harus menjadi teladan atau pamong di dalam masyarakat. Jadi perilaku guru itu harus sesuai gitu kan, harus sebagai teladan atau kalau bahasanya itu digugu dan ditiru gitu kan. Guru itu harus bisa digugu dan ditiru. Selanjutnya menunjang tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Tingkah laku itu harus mencerminkan sebagai seseorang yang berpendidikan. Selanjutnya itu ada sivitas akademika. Yang tadi Bapak sudah jelaskan, sivitas akademika itu ada apa aja. Pertama, tata usaha. Tata usaha sekolah itu harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Jadi misalkan nanti kalian mau ikut lomba gitu kan, mau ikut lomba ke SMA misalnya mau lomba futsal gitu. Kalian mau lomba futsal, otomatis kalian membutuhkan administrasi kan. Nah, kalian boleh minta tuh ke wali kelas, kalau misalnya wali kelas sudah menyetujui, kalian bisa minta ke tata usaha untuk administrasinya gitu. Selanjutnya itu ada perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugasnya masing-masing. Terakhir, sivitas akademi itu semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Jadi karena kita kalau dalam sosiologi gitu kan, kalau dalam sosiologi kan lembaga pendidikan itu kan sebagai sosialisasi sekunder ya. Nah, di sini itu mereka akan diajarkan atau kalian itu akan diajarkan cara bersosialisasi. Nah, diajarkannya kalau misalkan di rumah oleh orang tua gitu kan. Nah, di sekolah itu oleh seorang guru gitu kan. Nah, guru ini harus kalian anggap sebagai orang tua kalian agar sosialisasinya itu atau penanaman suatu sikap yang diberikan oleh seorang guru atau materi yang diberikan oleh seorang guru itu bisa tersampaikan kepada kalian. Oke, sebelumnya tadi kepala sekolah sudah, guru sudah, sivitas akademika sudah. Terakhir, kalian nih peran murid gitu kan. Peran murid dalam sekolah itu apa sih? Ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin menjawab? Peran murid di sekolah itu apa? Coba Bapak minta. Menuntut ilmu. Oke, siapa yang jawab? Belajar. Menuntut ilmu, tadi siapa tuh? Oke, pertama menuntut ilmu, ada lagi? Untuk belajar. Oke, Nur Faida, terima kasih untuk belajar. Ada lagi? Mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Oke, bagus, Nasca. Nasika. Oh, Nasica, maaf ya. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ayo yang mau berpendapat. Oke, mungkin itu sebagian yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kamu gitu kan, teman-teman kamu. Itu merupakan sebagian dari peran dan fungsi atau yang harus dilaksanakan sama peserta didik. Nah, di sini ada beberapa nih peran murid. Pertama, harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Kemudian, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman-teman. Jadi, meskipun kalian belum bertemu secara langsung gitu kan, meskipun kalian belum bertemu secara langsung dengan teman-teman kalian gitu kan, hanya bertemu via sosial media gitu kan, via sosial media, kalian harus tetap harus saling menghormati satu sama lain ya, harus tetap saling menghormati satu sama lain gitu. Jangan saling merendahkan atau menjelek-jelekan gitu, harus saling menghormati karena nanti nih ketika kelas 10 ini
atau teman-teman kalian di kelas 10 IPS 1, IPS 2, dan IPS 3 itu akan terus berlanjut sampai di kelas 12. Itu akan terus berlanjut sampai kalian di kelas 12. Jadi teman-teman kalian tidak akan ganti-ganti gitu kan, tetap sama gitu. Selanjutnya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, betul tuh yang tadi udah disebutkan oleh teman kalian. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. Selanjutnya memelihara lingkungan sekolah, terusnya peserta didik juga harus bisa menjaga nama baik sekolah maupun keluarganya gitu. Terusnya menjaga memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah. Oke, itu peran-peran yang ada, peran-peran warga sekolah yang ada di SMA Budi Warman. Nah, setelah ini Bapak akan menjelaskan apa aja sih fasilitas itu kan, apa saja fasilitas yang ada di SMA Budi Warman. Nah, kan tadi kan ada 2 fasilitas tuh ya, ada 2 fasilitas yang ditampilkan oleh kakak-kakak spekta atau kakak OSISnya. Tadi fasilitas pertama atau room tour yang pertama, kalian tuh diajak kemana sih? Ruang PS. Oke, lab IPS, bagus. Ini lab IPS itu ada apa aja? Di lab IPS ada apa? Ada hasil karya siswa-siswa ya, siswa-siswi IPS. Oh, mantap, Anggra ini. Ya, di lab IPS. Ada buku sejarah. Oke, bagus. Ada buku sejarah. Nah, di lab IPS itu mungkin kalau nanti di anak-anak kita juga ada namanya lab IPA. Lab IPA itu ya buat untuk kegiatan kelas IPA gitu kan, kayak misalkan pembelajaran fisika atau pembelajaran biologi, bahkan pembelajaran kimia bisa dilakukan di situ. Nah, sedangkan kalau di lab bahasa ini gitu kan, di lab bahasa ini kalian bisa tuh mencari buku-buku seperti buku IPS atau buku sosiologi, sejarah, atau menit tugas-tugas kakak kelas kalian nih yang sudah dikumpulkan. Nah, kalian bisa tuh datang ke lab IPS gitu. Yang kedua, room tour-nya kemana? Perpustakaan. Oke, bagus. Di perpustakaan ini SMA Budi Warman termasuk SMA dan SMK Budi Warman ini termasuk salah satu sekolah yang memiliki perpustakaan yang cukup bagus gitu kan. Yang cukup bagus. Karena kenapa? Karena kita udah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan kalian bisa mengakses gitu kan. Kalian bisa mengakses tuh buku-buku apa aja sih yang ada di SMA Budi Warman di websitenya perpustakaan Budi Warman. Itu mungkin kalau nanti akan ditayangkan lebih lanjut tuh sama kakak-kakak OSISnya mengenai ruang-ruang apa aja yang ada di SMA Budi Warman. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa aja sih fasilitas yang ada gitu. Oh, di sini ada peran masyarakat juga sebelumnya. Di sini ada peran masyarakat itu jadi lembaga sekolah itu kan ada di dalam lingkungan sekitar ya. Ya kan, di lingkungan sekitar sekolah Budi Warman itu ada warganya, ada pemukimannya, ada pedagangnya. Nah, itu harus saling mendukung tuh. Pertama, peran masyarakat itu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Yang kedua itu memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite. Nah, di sini ada sarana fisik. Sarana fisik itu terdapat SMA Budi Warman itu terdapat 2 aula. 2 aula itu ada di lantai 3 dan di lantai 4. Nah, kebetulan SMA Budi Warman sendiri kita punya 4 lantai. 4 lantai untuk kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Nah, dalam 4 lantai ini ada fasilitasnya kan. Biasanya kalau di kelas 10 nanti gitu kan, di kelas 10 nanti kalian itu lantainya di lantai 4 atau lantai paling tinggi gitu kan. Nah, di setiap kelas itu sudah ada AC-nya, sudah ada AC, jadi kalian nggak akan kepanasan gitu kan, tidak akan kepanasan karena sudah dilengkapi dengan AC. Kemudian ada lab komputer yang terkoneksi internet, ada lab bahasa, dan ada lab IPA, ada lab IPS. Terusnya kalau di SMK juga ada lab SMK multimedia, ada lab SMK TKJ, ada lab SMK akuntansi, ada lab SMK OTKP.
sarana non fisiknya itu ya SMA Budi Warman punya studio musik. Nah, yang kalian hobi bermusik tuh yang bisa main gitar, yang bisa main drum atau yang punya suara yang emas gitu kan, punya suara emas, kalian bisa bergabung tuh di atau latihan di studio musik. Ya. Kemudian itu dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, ada musola juga, ada UKS, ada Bank Bini, ada lapangan olahraga, ada 2, ada lapangan olahraga futsal dan lapangan olahraga voli atau badminton gitu. Ada 2, terusnya SMA Budi Warman dan SMK Budi Warman itu punya 2 kantin, atau kantin itu ada di 2 lantai, di lantai pertama dan di lantai kedua. Terusnya ada lapangan parkir. Nah, ini nih yang paling penting gitu kan bagi kalian atau di zaman 4.0 ini, yang dibutuhkan Pak, ada wifi-nya enggak gitu kan, atau yang ditanyakan pertama, Pak, password wifi di lantai 3 apa sih gitu kan. Nah, di setiap lantai sudah dilengkapi dengan wifi gitu. Terus yang terakhir, kegiatan pembelajaran atau setiap ada ujian itu berbasis komputer. Oke, terima kasih. Sampai sini mungkin ini aja wawasan Yata Mandala yang Bapak sampaikan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak minta dong 1 orang atau 2 orang lah gitu kan. 1 orang atau 2 orang yang memberikan kesimpulan gitu. Yang memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah Bapak jelaskan hari ini. Ada yang mau tidak? Ada yang mau? Coba Bapak tunjuk aja deh biar mengenal juga nih, biar mengenal. Bapak minta Imade Dipawe. Imade Dipawe. IPS 2. Halo Imade. Iya Pak. Baik kan Bapak udah menjelaskan. Coba kamu kasih kesimpulan dong, apa yang sudah Bapak jelaskan pada materi hari ini. Atau yang kamu dengar dari materi Bapak itu apa aja gitu. Ayo Imade. Imade. Gimana Imade? Apa tadi kamu tidak memperhatikan? Kamu memperhatikan nggak Bapak tadi menjelaskan materi? Nggak inget Pak. Oh, nggak ingat. Oke, nggak apa-apa. Nanti jangan sampai ketika pembelajaran itu kamu lupa juga gitu kan. Jangan sampai ketika pembelajaran kamu itu dengan guru-guru mata pelajaran yang lain itu lupa. Jangan sampai seperti itu ya. Tinggalin aja kebiasaan yang buruk di SMP gitu kan. Sekarang kamu membuka pemikiran kamu kalau ya sekarang saya udah di SMA gitu, harus bisa belajar secara secara orang dewasa gitu. Oke, terima kasih ya Made. Oke, ada yang ingin tanyakan? Jadi kesimpulannya mungkin kalau Bapak sedikit ulas sendiri. Jadi wawasan Yata Mandala itu adalah kita proses pengenalan sekolah, karena di dalam sekolah itu tidak hanya ada kalian doang gitu kan, tidak hanya ada murid peserta didik doang, tapi di dalam sekolah itu ada guru, ada kepala sekolah, ada aktivitas akademika yang disebut dengan warga sekolah. Nah, kalian itu harus saling mengenal, jangan sampai kalian tidak tahu tuh siapa petugas kebersihannya, siapa gurunya, siapa kepala sekolahnya. Usahakan nanti kalian tahu. Kenapa? Karena ketika kalian tahu gitu kan, kalian akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan dan diharapkan kalian tuh saling menghormati antar sesama teman kalian dan sesama warga sekolah ya. Jangan saling merendahkan satu sama lain, harus saling menghormati satu sama lain. Mungkin itu aja ya materi dari kakak, dari bapak. Materi dari bapak. Mungkin kurangnya dari bapak mohon maaf. Bapak ucapkan selamat datang untuk 10 IPS
1, 10 IPS 2, dan 10 IPS 3 di SMA Budi Warman. Selamat datang dan selamat bergabung. Lakukanlah aktivitas pembelajaran yang baik lagi, tinggalkan kebiasaan yang buruk di SMP dan mempertahankan kebiasaan buruk di SMP-nya untuk dijunjung ke SMA gitu kan, agar kalian tuh bisa bersaing gitu kan, kalian agar bisa bersaing dengan teman kalian bahkan dengan sekolah-sekolah lain. Intinya sih selamat datang, sampai bertemu juga di pembelajaran nanti. Mungkin kalau sama Bapak bertemunya nanti di kelas 12 gitu. Sekian aja dari Bapak, kurangnya Bapak mohon maaf. Akhir dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pernah datang ke SMA Budi Warman belum? Belum, Pak. Belum. Yang siapa yang sudah tadi? Saya belum, Pak. Siapa sih? Kalau Naila sudah pernah ke SMA Budi Warman belum? Sudah. Oke, karena kamu sudah gitu kan. Apa sih yang kamu lihat di SMA Budi Warman? Ada apa aja yang kamu lihat di SMA Budi Warman? Ruang kelasnya. Oke.